Hai Kalimantan Selatan, selamat datang di Kabupaten Tapin. Ini merupakan penampakan sungai yang ada di Margasari, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Sebelumnya, jangan lupa intro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Muhammad Kamiradina dengan NIM 2110 12 92 121 dan ini teman saya Uswatun Hasanah dengan NIM 2110 12 93 208. Kami berdua merupakan mahasiswa dari program studi pendidikan IPA angkatan 2021 Universitas Lambung Mangkurat. Pada video kali ini merupakan pemenuhan tugas untuk mata kuliah Sains Teknologi Rekayasa Matematika dari dosen pengampu Ibu Yasmin Khairunisa, SPD MA, dan Ibu Elina Habijah, MPD. Sungai ini dapat disebut sebagai Sungai Margasari. Sungai Margasari merupakan sungai yang terletak di antara Kecamatan Candilaras Selatan dan Kecamatan Candilaras Utara, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Kecamatan Candilaras Selatan mempunyai sebaran dari desa Baringin A, Baringin B, Baulin, Candilaras, Marampiau, Marampiau Hilir, Margasari Hulu, Pebaungan Hilir, Pebaungan Hulu, Pebaungan Pantai, Sungai Rutas, dan Sungai Rutas Hulu. Sedangkan Candilaras Utara meliputi desa Batalas, Buas-Buas, Buas-Buas Hilir, Kaladan, Margasari Hilir, Pariuk, Rawana, Rawana Hulu, Sawaja, Sungai Puting, Sungai Salai, Sungai Salar Hilir, dan Teluk Haur. Berikut penampakan Sungai Margasari ketika kita amati dari Google Maps. Sungai Margasari sendiri membentang dari desa yang ada di Kecamatan Candilaras Selatan dan Kecamatan Candilaras Utara. Pada video sebelumnya diambil di atas jembatan gantung yang ada di Desa Baringin B dan juga pelabuhan yang ada di Desa Baringin B. Sungai Margasari ini umumnya banyak dimanfaatkan untuk penunjang kebutuhan dan keperluan masyarakat sekitar Sungai Margasari. Masyarakat Margasari sendiri mempunyai mata pencarian yang beragam. Sebagian besar dari masyarakat bermata pencarian petani dan nelayan. Pada mata kuliah ini, kami mengangkat kasus mengenai komoditas ikan sungai Margasari yang menurun. Asumsi kami sebelum melakukan wawancara, menurunnya komoditas ikan disebabkan oleh air limbah dari perkebunan sawit, sehingga kami mengangkat dengan judul komoditas ikan air sungai Margasari menurun disebabkan oleh limbah sawit. Seperti yang kita ketahui, limbah dapat dibedakan menjadi limbah cair dan limbah padat. Asumsi kami, limbah yang dapat mempengaruhi air sungai Margasari sendiri adalah limbah cair dari kelapa sawit. Mengutip dari jurnal yang ditulis Aida dan Menalu, dijelaskan bahwa limbah cair kelapa sawit ini memiliki kandungan organik yang cukup tinggi, sehingga dapat mengganggu air dan tanah. Apabila bahan polutan ini dibuang ke badan air, maka dapat menyebabkan terganggunya kualitas air dan juga dapat menurunkan daya dukung lingkungan perairan di sekitar pabrik dan sekelilingnya. Dampak dari terganggunya daya dukung lingkungan ini yaitu terjadinya alga gloaming dan menyebabkan kematian organisme air. Tidak hanya sampai di situ, dampak lainnya juga dapat menimbulkan bau busuk. Menurut website Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, jenis usaha di sektor perkebunan juga menjadi salah satu potensi unggulan di Kalimantan Selatan. Komoditas perkebunan yang banyak dikembangkan petani adalah karet dan kelapa sawit. Kedua komoditas ini dikembangkan oleh perusahaan besar negara, perusahaan besar swasta, maupun perkebunan rakyat dan menjadi andalan sektor perkebunan Provinsi Kalimantan Selatan. Di sini dijelaskan bahwa kelapa sawit dapat menjadi usaha dalam sektor perkebunan yang banyak dikembangkan dari berbagai kalangan. Dari website itu juga dijelaskan bahwa luas karya komoditas kelapa sawit dari tahun 2013 mencapai 372.722 hektar. Beralih ke Kabupaten Tapin, menurut website Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, luas tanaman perkebunan hektar dari 2015 sampai 2018 untuk kelapa sawit di Kabupaten Tapin mengalami kenaikan dari luas yang sebelumnya 54.307 menjadi 55.300
361 hektar. Dari data yang ditampilkan, belum sepenuhnya data baru, sehingga mungkin saja di tahun 2023 ini, luas kelapa sawit mungkin saja bertambah. Dari pesatnya perkembangan kebun sawit, serta juga bahaya yang ada pada limbah kebun sawit, mungkin saja ini dapat mempengaruhi komoditas ikan pada Sungai Margasari. Pada kesempatan ini, kami mencari informasi dari warga yang berada di Desa Candilaras dan Baringin A yang bermata pencaharian nelayan dengan cara wawancara untuk mengetahui pengalaman serta juga tanggapan dari perubahan yang terjadi pada air Sungai Margasari. Untuk narasumber pertama dengan nama Bapak Juhriani, umur 50 tahun dengan alamat Candilaras. Beliau menjelaskan sudah menjadi nelayan kurang lebih 30 tahun. 30 tahun. Cara yang digunakan mencari ikan meringgi, mehancau, dan menyuar. Sedangkan untuk narasumber kedua dengan nama Bapak Asrani, umur 63 tahun dengan alamat Baringin B. Beliau menjelaskan sudah menjadi nelayan kurang lebih 10 tahun. Dengan cara yang digunakan mencari ikan, meringgi, dan meluka. Dari kedua narasumber yang kami wawancarai, terdapat dua wilayah yang berbeda yang digunakan ketika mencari ikan. Dengan Bapak Juhriani di wilayah Sungai Margasari sampai Sungai Puting, bahkan sampai ke Ladan. Sedangkan untuk Bapak Asrani di wilayah Sungai Marampiau dan Sungai Rambai. Jenis ikan yang didapatkan pun bermacam, beraneka ragam. Dimulai dari meringgi, itu akan bisa mendapatkan ikan sanggang, ikan patin, ikan lawang, dan baung. Sedangkan untuk mahancau biasanya ditemukan ikan nila, jilawat, tauman, menyuar, itu ikan gabus. Sedangkan untuk maluka biasanya ditemukan ikan papuyu dan ikan gabus. Kedua narasumber juga mengatakan bahwa ada sedikit perbedaan air sungai yang dahulu serta sekarang, di mana pada Bapak Juhriani menyebutkan dahulu itu cuma ada 1 tahun sekali tidak bisa melakukan aktivitas mencari ikan. Hal tersebut dikarenakan pada saat itu terjadinya panen raya di hulu sungai, sedangkan untuk sekarang kadang dalam 1 bulan bisa 2 kali tidak dapat mencari ikan dikarenakan air yang terang terus berasam-asam. Hal tersebut dikarenakan mungkin asumsi dari limbah sawit. Dulu kali setahun ya waktu bulan 12 itu sudah ada baju gemili, itu baju gemili orang kamu di ada turunnya itu aja. Sedangkan menurut Bapak Asrani menyebutkan perbedaan dari air sungai yang dulu dan sekarang itu karena dulu tidak ada sawit, sekarang ada sawit yang mengandung obat sehingga ikan tidak tahan dan berpindah tempat. Dulu kan ada sawit, wainya ada sawit, ada juga pengaruh iwak, ada obat sawit itu banyak apa jadi iwak paling tahan larinya. Dari wawancara yang telah kami lakukan, masih perlu adanya melakukan riset lebih jauh dan mendalam mengenai kandungan yang ada pada Sungai Margasari itu sendiri. Untuk permasalahan yang telah kami angkat, kami mempunyai solusi untuk pembudidayaan ikan pada Sungai Margasari untuk meningkatkan komoditas ikan Sungai Margasari, yaitu dengan membuat keramba. Namun, seperti yang telah dikatakan sebelumnya, mungkin saja keramba masih perlu dipertimbangkan, apalagi jika memang kualitas dari air Sungai Margasari itu sendiri yang tercemar. Pembudidayaan dengan keramba juga akan banyak menghasilkan kendala jika yang membuat komoditas ikan menurun adalah kandungan yang ada pada sungai itu sendiri.